Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu presentasi dulu ya. Iya, Ibu. Rika, Ada, Ibu. Novi, Ada, Ibu. Lukas, Ada, Ibu. Tina, Mina, hadir Bu. Oke. Hadir semua ya. Iya, iya, Ibu. Oke, kita lanjut materi kita hari ini, yaitu tentang novel. Sudah ada yang tahu tentang novel? Belum, Bu. Ibu akan jelaskan sedikit ya. Iya, Ibu. Novel itu adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan isi kelilingnya. Nah, yang menonjolkan watak serta sifat setiap pelaku. Berbeda dari karya sastra lainnya. Novel merupakan karya sastra yang panjang, makanya novel yang sering kamu lihat di toko buku itu rata-rata memiliki halaman yang tebal. Nah, sampai sini paham? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Perbedaan novel, rodam, dan cerpen. Di sini ada yang tahu? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, berbeda novel rodam dan cerpen itu secara umum novel rodam dan cerpen punya penyampaian dan cerita yang mirip ya. Nah, rodam itu merupakan cerita yang dijabarkan secara panjang dan menggambarkan tokoh-tokoh atau peristiwa fiktif dalam rodam kehidupan. Sedangkan cerpen adalah cerita fiktif yang panjangnya tidak lebih dari 10.000 kata dan memiliki konflik tertentu yang ditonjolkan dalam cerita. Sedangkan sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel itu ada 7. Yang pertama, umumnya terdiri atas 100 halaman atau 35.000 kata. Yang kedua, tema dan alur cerita di dalam novel. Yang ketiga, berbentuk narasi didukung deskripsi dan percakapan. Keempat, alurnya berkembang. Yang kelima, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari 1 karakter. Yang keenam, latar bergerak dan beragam. Yang ketujuh, ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut di struktur novel ya. Sini ada yang tahu tentang struktur novel? Belum tahu, Bu. Struktur novel itu ada 6. Isi dari novel kurang lebih
novel yang terdiri atas abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Supaya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama itu abstrak. Abstrak merupakan rangkuman isi cerita yang ada di bagian novel. Abstrak ini sebenarnya opsional, bebas mau dicantumkan atau tidak. Biasanya abstrak ditulis dan dijelaskan gambaran awal dan situasi yang dialami oleh tokoh buku. Seperti kita membuat makalah atau artikel, kita harus buat abstrak. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu pada bagian ini akan dijelaskan latar novel. Latar yang dimaksud itu meliputi waktu kejadian, suasana, hingga tokoh-tokoh yang ada dalam novel. Penulis biasanya akan menjelaskan tentang keseharian atau aktivitas yang dijalani tokoh utama pada bagian orientasi. Nah, orientasi ini fokus pada latar belakang. Seperti kita buat makalah, kita harus membuat latar belakang. Sampai sini paham? Sudah benar, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi itu puncak konflik dari sebuah cerita masuk ke dalam bagian evaluasi. Pada bagian ini membaca akan disuguhkan klinikas dari masalah yang terjadi pada tokoh novel sehingga turut merasakan ketegangannya. Yang kelima, resolusi. Resolusi itu setelah mengalami ketegangan atau puncak konflik, biasanya akan dimunculkan solusi atau pemecahan masalah yang terjadi. Nah, bagian ini disebut dengan resolusi. Dengan kata lain, resolusi adalah cara menyelesaikan masalah. Resolusi juga disebut sebagai ending atau akhir nasib tokoh dalam novel. Sampai sini paham? Sudah paham, Bu. Oke, lanjut. Yang keenam itu kuda. Struktur novel yang terakhir adalah koda atau penutup. Koda adalah penutup cerita yang membuat pesan-pesan moral. Koda juga sifatnya opsional. Seperti abstrak, penulis novel boleh mencantumkan koda ataupun tidak pada novel karangannya. Saat penulis tidak mencantumkan koda, maka pembaca bisa menebak sendiri pesan moral apa yang tergantung di dalamnya. Nah, koda ini membahas tentang penutup. Kalau kita buat artikel atau makalah
ya. Ya Bu. Silakan ditulis anak-anak. Iya Bu. Dikumpulkan minggu depan ya. Iya Bu. Oke anak-anak, materi kita sampai di sini saja. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa tugasnya ya. Iya Bu. Sebelum kita pulang, mari kita menutupi dengan doa karena tadi kita mengawali dengan doa. Mari kita